Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Hari ini kita akan telusuri lagi sebuah topik lama, naskah Laut Mati. Sebagai informasi, naskah Laut Mati dalam arti sempit dari naskah Gua-Gua Qumran adalah suatu kumpulan sekitar 981 naskah berbeda yang ditemukan antara tahun 1947 dan 1956 dalam 11 gua di sekitar pemukiman kuno di Khirbet Qumran di tepi barat. Ini adalah topik yang sangat menarik. Pasalnya, di era naskah Laut Mati yang belum terungkap, segala macam teori konspirasi sangat menarik. Mengapa? Karena semua teori konspirasi ini mengarah pada satu rahasia yang sama, yaitu mencatat fakta tentang Sang Pencipta dan asal-usul manusia. Naskah Laut Mati. Naskah Laut Mati, juga dikenal sebagai gulungan Laut Mati, adalah serangkaian gulungan kuno yang ditemukan di gua sekitar Laut Mati pada tahun 1947. Gulungan ini sebagian besar ditulis dalam bahasa Ibrani 2120 tahun yang lalu. Puluhan potongan gulungan naskah Laut Mati kembali ditemukan. Kali ini lokasinya di Gua Horor Israel. Gua tersebut dinamai demikian karena arkeolog setempat pernah menemukan puluhan tengkorak manusia di dalamnya beberapa dekade lalu. Naskah Laut Mati berulang kali menyita perhatian sejarawan, teolog, dan arkeolog karena berusia lebih tua dari manuskrip kitab suci Injil yang selama ini diketahui. Gulungan-gulungan naskah Laut Mati mencakup semua kitab-kitab Tanak selain kitab Ester dari Alkitab Ibrani dan Protokanon Perjanjian Lama. Saat ini, penjelasan resminya adalah bahwa naskah Laut Mati adalah Protokanon Perjanjian Lama tertua dan tidak ada perbedaan mendasar antara literatur teologi yang kita lihat sekarang, dan signifikansi arkeologisnya hanya untuk membantu kita mengidentifikasi karya dan perkembangan teologi saat ini. Pihak resmi bahkan juga mengumumkan bahwa semua konten dari naskah Laut Mati telah dipublikasikan di internet bersamaan dengan arkeologi sejak 2011 untuk referensi dan terjemahan di seluruh dunia. Namun hingga kini masih banyak orang yang meragukan keaslian konten yang dipublikasikan. Mereka meyakini bahwa kisah Sang Pencipta dan asal-usul manusia yang dicatat dalam Alkitab saat ini bukanlah fakta sebenarnya, tetapi faktanya terletak pada naskah Laut Mati. Jika fakta dari naskah Laut Mati itu benar-benar dipublikasikan, maka itu akan untuk mengancam seluruh pondasi sistem teologi seperti teori evolusi. Artinya, teori evolusi menggunakan sains menentang teologi dengan status kedudukan yang setara, dan teologi dapat eksis bersama dengannya dengan menarik garis yang jelas. Asal-usul konspirasi. Temuan pertama dari rangkaian penemuan naskah Laut Mati terjadi pada tahun 1947 di Qumran, sebuah desa yang letaknya sekitar 32 km selatnya Yerusalem di tepi barat Laut Mati. Saat itu, seorang gembala Badawi sedang mengejar seekor dombanya yang tersesat di sebuah gua. Kemudian ia melempar batu ke dalam gua dan mendengar bunyi sesuatu yang pecah. Karena penasaran, ia pun masuk ke dalam dan melihat keramik yang pecah, dan tanpa sengaja menemukan gulungan kuno yang tersimpan selama 2000 tahun. Orang Badawi yang menemukan gulungan kuno itu tidak mengerti bahasa Ibrani. Belakangan terkuak, ada sekitar 930 manuskrip dalam bahasa Ibrani, Kanaan Tua, Aramaik, Yunani, dan Latin yang ditemukan di sejumlah gua di Qumran pada 1947 hingga 1956. Naskah-naskah tersebut ditulis dalam papirus, perkamen atau lembaran kulit binatang, hingga lempeng tembaga. Penanggalan naskah gulungan Laut Mati berasal dari paruh kedua periode Bait Suci Yerusalem kedua
yang berlangsung sejak sekitar 530 sebelum Masehi sampai 68 Masehi. Isinya menawarkan wawasan kesejarah Yudaisme. Siapa penulisnya masih misterius, namun diperkirakan teks-teks kuno itu ditulis oleh sekte Yahudi kuno yang disebut Essenes. Sejak kali pertamanya ditemukan, naskah Laut Mati telah memicu sejumlah kontroversi, sensasi, juga teori konspirasi. Artinya, selain yang resmi, banyak orang pernah membaca gulungan kuno paling awal. Keganjilan 1. Asal-usul tim arkeolog. Setelah gulungan kuno secara resmi dikunci oleh otoritas terkait, seharusnya ada sejumlah besar orang Yahudi di tim arkeologi, karena orang Yahudi jelas mengerti bahasa Ibrani. Namun faktanya justru terbalik. Tim arkeologi dipenuhi dengan pendeta Katolik dan sarjana Protestan. Mengapa otoritas ini tidak mengizinkan orang Yahudi mengakses gulungan kuno yang ditinggalkan oleh leluhur mereka? Inilah yang membuat banyak pihak menduga-duga. Mungkinkah fakta ini akan menyebabkan perpecahan terbesar antara Yudaisme dan kekristenan jika tidak dipoles sedemikian rupa atau mencapai kesepakatan rahasia tertentu? Keganjilan 2. Kebijakan tim arkeologi. Sejak tahun 1948, misi arkeologi resmi memiliki dua kebijakan aneh. Pertama, siapapun tidak diizinkan meneliti gulungan kuno sampai hasil penelitian diumumkan secara resmi. Kedua, jumlah tim arkeologi resmi selalu hanya terdiri dari 8 atau 9 orang. Hanya ketika seorang anggota tim meninggal, arkeolog baru dapat ditambahkan. Kedua kebijakan ini jelas merupakan ritual rahasia dari sekte teologi abad pertengahan. Terkesan sangat misteriusnya, apa sebenarnya yang diteliti oleh pihak resmi itu? Sampai pada tahun 1967, Perang Timur Tengah ketiga pecah. Israel merebut wilayah sekitar Laut Mati dari Yordania di mana gulungan kuno itu tersimpan. Dan hingga kini, gulungan kuno tersebut berada di tangan Israel. Akibatnya pekerjaan penelitian menjadi lebih rumit dan membingungkan. Misalnya, gulungan kuno di Gua nomor 4 yang sedang dipelajari saat itu tertunda selama 30 tahun dan hanya 6 baris dari lebih dari 150 baris yang diterbitkan pada tahun 1984. Berbagai macam tanda itu membuat orang menduga-duga bahwa setelah gulungan kuno tersebut dikuasai Yahudi, pihak resmi sepertinya ingin mempelajari isinya di satu sisi sambil melakukan negosiasi rahasia dengan orang Yahudi di sisi lain. Dan revisi dari isi gulungan kuno itu sekarang perlu diteliti bersama oleh Yudaisme dan Kristen. Eva dan naskah Laut Mati. Dari tahun 1948 hingga 2000-an, cerita konspirasi apa saja sebenarnya dalam penelitian tentang naskah Laut Mati yang berlangsung selama lebih dari 50 tahun itu. Yang paling terkenal adalah manga Jepang Eva. Eva menceritakan kisah kejadian seperti ini dalam naskah Laut Mati. 1. Yang paling awal tinggal di Taman Eden adalah Adam dan Lilith. 2. Lilith bertanya kepada Tuhan, mengapa dia begitu lemah? Demi memiliki kekuatan melebihi Adam, dia memutuskan meninggalkan Taman Eden dan ke neraka yang tak terbatas bumi. 3. Di bumi, dia bertemu setan dan bersekutu dengannya, kemudian melahirkan banyak lilin. Ketika hidupnya berakhir, sebagai hukuman karena mengkhianati Tuhan, dia dipaku ke daerah yang disegel Antartika. Dalam kisahnya di Marvel Comics, Lilith adalah perempuan pertama yang menjadi pasangan Adam, sang laki-laki pertama di bumi. Selain jin, Lilith juga punya anak yang kemudian jadi bangsa lilin, inkubi dan sukubi. 4. Suatu hari, Adam bertanya kepada Tuhan, kemana perginya pasangannya? 5.
Tuhan kemudian mengambil tulang rusuk dari Adam dan menciptakan Hawa. 6. Setan ke Taman Eden dan berubah menjadi ular untuk membujuk Hawa agar dia memakan buah terlarang bersama Adam. 7. Karena murka, Tuhan pun mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden dan membiarkan mereka hidup dengan kerja keras untuk bertahan hidup. 8. Seiring berjalannya waktu, manusia berangsur-angsur menyebar ke seluruh bumi. Ketika beberapa malaikat melihat wanita cantik dan menikahi mereka, lalu muncullah raksasa di bumi. 9. Manusia bahkan ingin membangun menara Babel di bumi untuk mencapai surga. 10. Tuhan tidak tahan dengan kekeruhan dan kejahatan seperti ini dan ingin menenggelamkan bumi dengan banjir. 11. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera dan membawa manusia pertama. 12. Banjir surut dan bahtera hanyut ke neraka yang tak berujung, bumi. 13. Keturunan Adam bertemu dengan lilin, keturunan Lilith di bumi. 14. Lilin berangsur-angsur menggantikan keturunan Adam, menyegel Adam, dan mengklaim sebagai keturunan Adam, manusia. 15. Tuhan menyesal mengusir manusia dari surga dan memutuskan mengirim malaikatnya untuk memanggil kembali ke surga manusia paling awal, Adam dan Lilith. Selanjutnya kemudian adalah pukulan demi pukulan bagi Eva. Para utusan menyerang bumi dan manusia menggunakan mekanisme hidup klon Lilith dan Adam untuk melawan para utusan. Inilah kisah perebutan Adam antara manusia dan utusan. Jepang dan naskah Laut Mati. Lubang otak orang Jepang memang menakjubkan setelah membaca komik Eva. Tetapi mengapa orang Jepang sangat tertarik untuk meneliti naskah Laut Mati? Tentu ada alasan lain untuk ini, yaitu Jepang percaya bahwa Amaterasu atau Okami Amaterasu mereka, suku Yamato, adalah suku Yehuda yang lenyap secara tiba-tiba. Lantas, siapa yang memberikan keyakinan seperti itu kepada orang Jepang? Karena naskah Laut Mati, konon di dalam kandungan tersembunyi dari naskah Laut Mati, terdapat banyak catatan yang mengarah pada sebuah cerita. Lebih dari 2700 tahun yang lalu, selama periode kuil Solomon atau kuil suci Sulaiman, suatu malam ketika kerajaan Israel atau kerajaan utara dihancurkan oleh Asyur, mukjizat Tuhan muncul kembali di dunia, memberitahu orang-orang Yahudinya, "Angkat tabut perjanjianmu dan pergi ke timur, sampai ke ujung dunia, hingga ke matahari terbit. Di sana adalah tanah perjanjian baru." Jadi 10 dari 12 suku bangsa Israel mengikuti keajaiban ini, sama seperti ketika Musa memimpin mereka mengembara di semenanjung Sinai. Mereka menghilang di benua Eurasia yang luas di sebelah timur, hingga semenanjung Korea. Mereka melihat Selat Tsushima di tempat di mana matahari terbit di seberang, seperti menyeberangi Laut Merah, menyeberangi Selat Tsushima, dan tiba di Jepang. Demikianlah akhir cerita hari ini. Berbagai spekulasi, konspirasi, dan fiksi ilmiah orang-orang tentang naskah Laut Mati itu sama seperti obsesi orang-orang terhadap alam semesta. Hal ini dipicu oleh insting manusia. Insting manusia selalu mendorong kita untuk mencari jawaban atas pertanyaan pamungkas, yaitu siapakah kita, dari mana asalnya, dan mau kemana. Naluri inilah yang menopang sistem teologi, eksplorasi ilmiah, dan masyarakat manusia. Pertanyaan ini tidak ada habisnya seperti nilai pi. Jika memang ada hari akhir itu, alam semesta dan manusia juga akan lenyap tak berbekas. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.